Saya memulai dari cerita yang sebenarnya ini masyhur di kalangan di santri awalan. Tiang niku nek dikersakaken Gusti Allah dados tiang sae. Tiang niku nek dipilih Gusti Allah dados tiang manfaat. Tiang niku nek dipilih Gusti Allah dados tiang ingkang migunani dumateng lintu-lintune. Niku sekedar kirang sedinten kurang sak jam dipundhut kalih Gusti Allah mesti diparingi dalan menuju Allah. Amin. Dalam sejarah, baik sejarah tentang Nahdlatul Ulama ataupun sejarah Islam awal pada zaman para sahabat, ada tiang niku lahir dari orang-orang yang pun dinas kali Al-Quran dados tiang Allah. Dengan semerap namanya Abu Jahal, malu kabini pun Amr bin Hisham namanya, terkenal dengan panggilan Abu Jahal. Dinas teng Quran teng sejarah menjadi musuh buyutan Kanjeng Nabi, mboten enten saene, tapi gada yuga namanya Ikrimah bin Abu Jahal niku jadi panglima perang dan mengharumkan dan bahkan dia yang membuka awal daerah-daerah yang dulu sebelumnya menjadi kekuatan dan kekuasaan Romawi, Persia itu masuk dalam genggaman Islam. Abu Lahab gak ada anak namanya Barrah. Niku dinas teng Al-Quran bapak yang mlebu neraka pun tabat syada Abi Lahab wa tab, tapi gak ada anak sahabat saya namanya Barrah dan niku juga migunani dumateng aku. Enten malih namine sahabat dulu nuwun sewu dhek niki pernah menjadi orang yang paling di Nabi niku lintang mboten parek ditonton karena dia dulu pernah membunuh orang yang dicintai oleh Nabi. Dulu dia budak belian namanya Al-Wasi. Wasi itu budake Abu Sufyan ketika perang. Namanya perang Uhud. Dia ini sing napa niku mejahi namanya sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib, pamanipun Kanjeng Nabi. Selama dia kemudian setelah membunuh paman Kanjeng Nabi niku, dia merasa bersalah dan tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan posisi di hadapan kaum muslimin dan di hadapan Rasulullah. Sampai Kanjeng Nabi sudah memaafkan, saya sudah memaafkan kamu, tapi tolong kamu jangan sering-sering kepanggil lah. Gampangnya Nabi teringat dengan sahabat paman yang paling dia cintai menjadi pelindung Kanjeng Nabi ketika dalam berdakwah. Tapi nanti dia berhasil mengangkat namanya, menebus masa lalunya, menebus rangkaian episode dosa-dosanya ketika dia pernah kemudian dalam perang namanya perang apa niku Hamamah. Dia membunuh yang namanya orang yang mengaku dirinya menjadi nabi namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Nah kan semerap ceritanya Sunan Kalijogo yang dulunya berandal Loka Jaya, menjadi ontran-ontran, menjadi pembunuh bayaran dan macam-macam, dan akhirnya dia tobat, bertemu dengan seorang alim, seorang wali Allah namanya Sunan Bonang, dan kemudian diperintahkan kemudian menjadi santri, kemudian menunggu bertahun-tahun tongkat kiainya dan kemudian nanti digelari Sunan Kalijogo. Ada dalam kisah-kisah tertentu Hilyatul Auliya. Soalnya sini rotok mampu kitab soalnya niki pondok. Enten namanya Bishr Al-Hafi namanya. Bishr niki kenapa ngawali napa mabuk mendem. Teng pundi-pundi mendem damel ontran-ontran gasai yang gak cocok titik senggol bacok nek penting. Perlu ngoten. Suatu saat Bishr Al-Hafi niku melampah. Bishr Al-Hafi niku melampah kepanggih tulisan asmane Gusti Allah mek mendem ngoten niku delauser kaya arek. Itu kacau sebagian rintin. Niku dipelet
Lan ini tulisan Allah niku dibeto teng griyane, diparingi minyak wangi, disalap teng nggen sing mulya. Lho niku mengguncangkan aras. Allah langsung ngomong ngeten, dawuh ngeten, "Wahai Bashir, awakmu telah mengharumkan namamu, maka engkau akan aku jadikan orang yang terkenal di seluruh langit dan bumi." Akhirnya dia ketemu jalan menuju Topat. Kemana-mana dia bertelanjang kaki. Makanya Bashir Al-Hafi itu adalah orang yang jalan kaki tanpa pakai sandal. Jadi wali ini Gusti Allah. Mana napa cerita kula niku mengawali awal ini bahwa kalau Allah menghendaki orang siapapun latar belakangnya, siapapun bapaknya, siapapun apapun masa lalunya, kalau Allah menghendaki dia akan menemukan jalan menuju Allah. Terus dalu niki membuktikan siapapun panjenengan, apapun dosa yang panjenengan lampaui di masa lalu, apapun kesalahan kita yang kita lakukan, ternyata Allah itu masih sayang dan peduli sama kita, sehingga panjenengan niki dikempalaken, diparingi jalan menuju Safinatun Najah, menuju perahu keselamatan yang namanya Nahdlatul Ulama. Jadi rumus niku nuwun sewu jenengan sepengi, tidak ada yang namanya kebetulan. Berarti jenengan niki orang-orang yang terpilih dari ribuan orang yang ada di desa panjenengan. Maka dengan ini panjenengan kita bersyukur. 2 tahun atau setahun yang lalu mungkin panjenengan di tengah kegelapan, mungkin ada orang tuanya, ada anaknya, ada orang-orang yang jenengan cintai berdoa kepada Allah, menginginkan panjenengan menjadi insan dan pribadi yang bermanfaat. Dan kalau yakin donga niku diijabahi kali Gusti Allah. Atau bisa jadi dulu orang tua kita, atau guru kita, atau mbah-mbah jenengan itu pernah berdoa kepada Allah, dan hari ini dia sudah panjenengan lihat kekuatan, kemahdasyatan sebuah doa itu. Terus panjenengan niki nuwun sewu, tidak ada yang harus panjenengan sesali. Mari kita bersama-sama menatap masa depan. Panjenengan kemudian tidak usah menengok ke belakang. Masa lalu adalah pelajaran. Masa lalu adalah sebuah peringatan, dan masa depan adalah sebuah harapan. Kadang-kadang mungkin nuwun sewu tiyang niku memang kadang ngeten mantun ngeten niki semangat. Matun diklacar semangat, moro ngono kena angin soler. Terus montang-manting gak karuan. Ngoten niku manusiawi. Mantun asal seragam anyar gratis semangat rada bulak rada klewer-klewer. Itu yazidu wa yanqusu, iman saja itu naik turun, apalagi khilaf semangat ke-NU-an. Ngeten. Sesuatu itu susah untuk kita langsung dapatkan secara maksimal. Jenengan sanjang, khidmah, ikhlas, napa niku konsisten, berat. Iya. Maka perlu latihan. Sebuah kitab. Niku terkenal, niku enten wali namanya wali Zambil zaman riyen. Enggak ada anak ayu. Ayu ngoten terkenal, lho enten berandal. Enten tiang boten sae tapi ngesir ambek anak kiai ini, ambek anak wali ini. Kalau yakin mriki nggih wonten. Lirak-lirik ngoten niku ana kiai. Nah, loh, apa yang terjadi? Dia akhirnya menemukan sebuah cara bagaimana mendekati anak kiai ini. Akhirnya dia ini dodolan banyu, teng Arab susah cari air, akhirnya dia menjadi penjual air. Tapi lucunya dia hanya jual 1 gentong, hanya menjual kepada sang kiai, sang wali ini, sang kiai namanya wali Zambil ini. Kiai wali ini nggih semerap wong. Lebar pesona kok ana omahku tok par berarti ana maksude. Diceluk lari di wau berandal niku. Karepmu apa, Jo? Rene iku lha apa karepmu? Aku ro maksudmu awakmu lak kepengin ngelamar anakku. Nggih, Yai, pun lan-lanan mawon. Lan-lanan mawon. Kula nggih ngesir anak jenengan soal ayu.
Lho ya ini ki wau langsung kayak syarat ya aku gelem empek matu awakmu tapi syaratmu siji awakmu kudu salat 40 dina ngarep dhewe salat subuh. Oh gampang Kyai, kula tumut pun. Pokoknya syaratnya ngoten kula lampahi. Dilampahi kali brandal niku. Brandal niki mantun subuh budal ngarep dhewe. Hari pertama niatannya untuk berangkat sholat memang untuk mendapatkan hati mertuanya, untuk mendapatkan gadis pujaannya. Hari kedua, ketiga, niatan itu masih ada. Sampai hari ke-10, niatan itu mulai luntur. Niatan itu sudah berganti karena dia mulai menemukan kesejukan, dia mulai menemukan kedamaian, dia menemukan arti dari sebuah penghambaan. Sampai 40 dina disusul sampai ya ini, Jong, ayo mulai Jong, wis lulus awakmu. Lulus apa ya ini? Kita pek mantu awakmu. Lho, kok enak jenengan. Wong kula sakniku ibadah kepingin angsal maghfirah, angsal rahmat Gusti Allah saged mlebu swargane Gusti Allah. Jenengan tawari anak jenengan. Boten pandil ya nehi sakniki. Akhirnya kiai ini sing ngoyo wis pokoke kudu awakmu aku kepengin dole mantu sing ikhlas kaya awakmu. Bayangkan. Orang yang dulu awal beribadah karena ingin mendapatkan pujaan hati, tapi karena lama kelamaan dia kemudian menemukan yang namanya ketenangan, keabadian, kesejukan batinnya, kepenghambaan kepada Allah. Niat dunia itu hilang dengan sendirinya. Mana nena pengeten. Ikhlas itu berat. Kalau yakin sih tadi panser awal ya kepingin gagah-gagahan, kepingin golek konco, kepingin melarikan diri dari kenyataan karena bendinot telatu mek bojone. Anten yang kemudian ingin menunjukkan jati diri tapi lambat laun panjenengan akan tertempa itu dengan sendirinya. Saya mesti tadi santri nih. Do enten ulama besar namanya ala Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Loh riyen niku mondok bukan gara-gara diperintah untuk thalabul ilmi mboten. Awalnya apa Imam Ghazali niku? Hujjatul Islam. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Loh awalnya mondok niku gara-gara gak duwe. Dikengken paman-pamane bapak ibu nonton kondisine Pak fakir miskin. Nestapa akhirnya wis awak mau nek kepengin oleh mangan gratis nang pondok ae. Akhirnya pondok akan suwe-suwe kita di alim. Nah itu awal orang itu belum tentu bisa sesuai dengan keadaan, dengan harapan. Maka dengan kebiasaan, pembiasaan rutinitas bertahun-tahun, lama-lama orang akan menuju sebuah keabadian, sebuah perjalanan itu. Nuwun sewu sing dadi napa mawon jangan kemudian jenengan putus asa dengan apa yang jenengan alami. Kok saya belum bisa berdamai dengan diri saya? Kok saya belum menemukan itu? Butuh waktu. Keikhlasan, kebiasaan itu karena latihan. Makanya lah napa wau kula sebut teng penapa niku teng pengawasan teng napa rapat akbar niku. Rapat besar. Pokoke PBNU digawa nang Krakatau. Niki bid'ah. Tapi niki khusus Krakatau mawon. Ternyata memang istiqomah itu harus dibiasakan. Makanya nuwun sewu para ulama, para wali itu menciptakan sebuah amalia, sebuah jamiah supaya orang bisa rutin, supaya orang tergabung, supaya wonten cantolane. Nuwun sewu dengan kata selawatan ngeten wau khusuk saged. Boleh pakai nabu, sampai setengah meteng dan kebu ya. Coba jenengan selawatan piyambak. Setengah jam pun ngantuk, pemenangnya ke HP, wadah, penyakit. Tapi kenapa kita bersama-sama? Karena dalam posisi itu, lihat, ketika jenengan ibadah bareng, zikir bareng, sakit khusuk bisa, karena terkondisikan. Apa itu terjadi? Karena Tanzilur Rahman, nopo mudune rahmat. Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Allah menurunkan rahmatnya. Nek barang turun niku lebih gampang. Tetapi ketika panjenengan piyambakan, panjenengan mengenalkan dirinya. Ta'aruful abdi lil abd lil rabb. Ketika seorang hamba memperkenalkan dirinya ke Allah, itu dorongannya berat. Karena niku kudu didorong dari bawah ke atas.
Koyo ane khusyuk ngoten niku padahal nggih kebebeng bensin kudu nyaur utangan nangis ngoten niku. Nggih ketok tapi bagaimana orang itu mendapatkan sebuah maghfirah, sebuah rahmat kalau dalam posisi berjamaah. Makanya niku hebat Jamiah Nahdlatul Ulama niku. Sing wau didakwaken. Kiai Nizam Subhi bahwa Jamiah ini Jamiah mardiyah, mubarakah, lembaga, organisasi sing barokah dan diridani Gusti Allah. Wong NU niku didiriaken nuwun sewu. Niku kabeh niku isyarah saking langit. Mboten enten bocoran saking Google mboten. Bagaimana kamu dianggap bahwa Nahdlatul Ulama itu isyarah dari langit? Izin untuk mendirikan Nahdlatul Ulama niku butuh waktu 6 tahun para ulama. Jadi NU niki dibentuk meskipun datang agak terlambat. NU terlambat, iya. Ketika yang namanya organisasi namanya Al-Irsyad berdiri 1908. Yang namanya Al-Wasliyah berdiri 1909. Muhammadiyah berdiri 1912. Serikat Islam berdiri 1911. Nahdlatul Ulama baru berdiri 1926. Kenapa kok baru berdiri di akhir? Nek kalau ditangleti ya biasa lakon menang buri. Tapi ada rahasianya. Kenapa kemudian Nahdlatul Ulama itu berdiri lebih akhir dari organisasi-organisasi keislaman dan organisasi yang lain? Karena memang proses menuju sebuah isyarah itu dilakukan secara panjang. Ketika para kiai itu tahu bahwa ada pemberontakan Wahabi di Timur Tengah dipimpin oleh Abdul Aziz bin Saud dan didukung oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Di belakangnya ada orang-orang Inggris, orang-orang orientalis, orang-orang imperialis. Namanya Jeffrey Hefner, Lawrence of Arabia, yang tinggal di film ini. Juga itu namanya film Lawrence of Arabia, bagaimana sindikat penjajah itu mewarnai sebuah pemberontakan dan lahirnya sebuah ajaran, sebuah faham di Islam namanya Wahabi. Yang tinggal di YouTube, Lawrence of Arabia. Ternyata ketika pemberontakan terjadi pembantaian para Sada Alawiyin. Akhirnya mereka pindah ke Yaman, dan kemudian pindah ke Indonesia dan sebagainya. Ternyata ada kemahaluasan, ada mahfirah Allah, ada rahmat Allah. Intinya apa? Allah niku mboten purun secengkal tanahnya. Daerah manapun itu tidak ada yang bersujud dan kemudian melanjutkan perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ajaran ini dibetoten Indonesia. Karena tidak ada yang kemudian negara Islam Ahlussunnah wal Jamaah terakhir namanya Turki Utsmaniyah niku hancur tahun 1924. Alhamdulillah 2 tahun berselang, padahal tuntutan ulama kiai yang kumpul itu sudah ada sejak tahun 1920. Pak Khalil niku pecah 1924. Jadi 2 tahun sebelum Pak Khalil meninggal dunia, Pak Khalil sudah mendapatkan jawaban. Setahun sebelum Pak Khalil meninggal dunia. Loh kok aneh? Santri-santri ini sing mujahadah. Jadi saat ulama-ulama niku kebingungan. Niku ngutus enten sing budal teng Mekah, enten sing budal teng Madinah, enten sing mujahadah teng pondoke dhewe-dhewe, kepingin angsal isyarah saking Gusti Allah. Apa yang harus kami lakukan? Yang muncul adalah ketika Mbah Hasyim setiap malam berdoa, memanjatkan doa kepada Allah, munajat 6 tahun Mbah Hasyim. Konon menurut Kiai Munif Zuhri saking Meranggen, niku Kanjeng Nabi muncul di hadapan Mbah Hasyim 6 kali, memberikan restu bahwa Nahdlatul Ulama berdiri di Indonesia. Loh tapi aneh nopo, aneh sing asal jawaban niku mboten Mbah Hasyim. Sing asal jawaban mboten santri-santri sing budal mujahadah teng pundi-pundi mboten. Sing asal jawaban adalah Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Ngalah napa Bangkalan mereka. Ketika beliau mendapatkan isyarah enten ayat Al-Qur'an dadi sing napa istikharah santri-santri ini, sing mujahadah santri-santri ini, tapi kenapa yang mendapatkan
isyarah, yang mendapatkan petunjuk gurunya. Itu loh hebatnya. Bahkan mendapatkan satu ayat, yuriduna ayutfi'a nurullahi bi'afwahi walakinnallaha mutimma nurahu walau karihal kafirun. Ada orang-orang tentang ayat Al-Quran ini gimana? Ada sekelompok orang menginginkan, mengharapkan pudarnya cahaya Allah, hilangnya cahaya Allah di muka bumi, tetapi Allah yang menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir itu tidak suka. Maka ayat inilah menjadi latar belakang Nahdlatul Ulama berdiri. Karena di Indonesia, di belahan dunia sedang muncul ancaman yang nyata untuk memberangus dan menghapuskan ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Tuh muncul isyarah tongkat niku dibeto. Niki kita cerita niki pun paham apa jadi. Ya Allah dengan NU hanya tapi wala-wala. Bahkan akhirnya memanggil seorang santri namanya As'ad Samsul Arifin. As'ad itu santri nom. Tapi caranya Mbak Kholil niku hebat, Mbak. Jadi Mbak Kholil niku bapak gerakan Abdul Ma'ahid. Setiap santri niku ditreatment dengan cara berbeda-beda. Namanya As'ad niku kan mondok gak tahu dikokon ngaji. Dikokon apa bangun pondok. Niku cetok nggo geraji. Santrinya yang lain kayak Kiai Abdul Karim dikokon ngaji temenan. Santrinya yang lain kados Kiai Kiai Zaini Munim dikokon ngaji temenan. Tapi ketika khusus anak muda itu ternyata digembleng oleh Mbah Kholil dengan cara yang berbeda. Dan kondisinya saat ini nuwun sewu rada pelat nek ngomong gak iso. Ngoten. Diceluk larene niku. As'ad nggih Kiai, cek pelat nggih. Bukan cangkemmu, didoni langsung ijab. Ya panjenengan pun ditiru sama didoni anak. Penyakitan. Perlu keracunan. Lho ngemer, mau lari diki nggih Kiai. Enten napa iki tongkat gawa nang sakhona nang hadratus nang muridku namanya Hasyim Asy'ari. Wocon ayat iki gawa diberangkatlah seorang dengan kondisi yang sudah diberkahi, yang sudah didoakan, yang sudah kemudian ini namanya santri tidak ada kata kecuali sami'na wa ata'na. Berangkatlah santri ini dari yang namanya Bangkalan jalan kaki menuju yang namanya Tebu Ireng. Ketika teng dalan alek niki diguyu, dibuli, dilokno, dik enom kok nggo tongkat koyo ngomong sakniki umpamane sakniki. Kok pendekar dari kuhantu. Koyo si pitung ae, koyo napa niku cot pakai macam-macam. Mendel bertongkat. Akhirnya ketika sampai kepada yang namanya Hadratus Hasyim Asy'ari, tongkat ini disampaikan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sinten jenengan kula As'ad saking Tembangan. Kula diperintah Syekhona Kholil niki tongkat. Bahasa meniki karena orang cerdas, orang pandai langsung paham bahwa gurunya meridhoi apa yang sedang ada di dalam benaknya, bahwa ada yang namanya izin untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Ayat yang dibaca idza ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kepada yang namanya Fir'aun karena dia benar-benar berbuat yang namanya kezaliman. Ayat yang lagi yang dibaca innaka bil wadil muqaddas tuwa fakhlaq na'lak, sedang kamu sedang berada di dalam yang namanya wadil muqaddas. Musa niku ceritane ketika dipanggil Gusti Allah mendapatkan wahyu di wadil muqaddas, meninggalkan yang namanya sandalnya napa nyeker munggah. Bentene kali Kanjeng Nabi niku ditimbali Gusti Allah teng Sidratul Muntaha sak sandal-sandal ini bener. Apa maknanya ngeten? Tongkat itu adalah simbol apa? Simbol kepemimpinan. Simbol sebuah tongkat komando. Kenapa ayat yang dipilih itu bukan yang lain? Karena NU didirikan untuk melawan kezaliman saat niku. Apa kezaliman yang nyata yang ada pada masa Hadratus Hasyim Asy'ari dan Syekhona Kholil Bangkalan? Ada dua. Satu yang namanya kezaliman penjajahan, yang kedua kezaliman yang sudah muncul di tanah Arab yang namanya pemberangusan ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah ketika
makam-makam para sahabat dirobohkan, ketika rumah Nabi dirobohkan, para sada alawiyin napa niku dzuriyah Kanjeng Nabi dibantai dan kemudian dialirkan darahnya. Sampai kemudian pemberontakan Wahabi sudah sangat nyata mau membongkar kuburan Nabi. Ada dua. Maka ketika itulah dari awal isyarat tongkat itu menjadi jawaban bahwa NU ini ditugaskan dan ditakdirkan oleh Allah sampai kapanpun adalah menjawab dua hal itu tentang kebangsaan, bahwa bangsa ini juga harus merdeka, keluar dari penjajahan yang nyata yang namanya Belanda. Yang kedua adalah menjaga tegak dan berdirinya hak ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian innaka bil wadil muqaddas itu, wahai Musa, engkau berada di dalam yang namanya wadil muqaddas. Apa urutannya dengan NU? Urutannya ngeten. Jadi niki isyarat saking Mbah Khalil kepada para ulama, kepada para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, nek awakmu kalau santri-santriku nek jange kabeh kepingin direkno Nahdlatul Ulama, lepaskan sandal kalian kalau menuju yang namanya wadil muqaddas. Napa maknanya? Lepaskan kepentingan duniawi. Seperti kita ketika masuk masjid, sandal itu kita letakkan di luar. Harus suci tempat itu, harus suci diri kita. Maka hal ini menginspirasi kula lan panjenengan. Sejak awal bahwa Nahdlatul Ulama itu selalu berhubungan dengan yang namanya negara, selalu akan berhubungan dengan yang namanya menegakkan ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Selang berapa saat sebelum Mbah Khalil meninggal dunia, dipanggil lagi yang namanya Kiai Asad Samsul Arifin, Kiai. Iki tak kei tasbih. Tolong gowoken lho jenenge santri niku dikei tasbih niku mboten diterami kali tangan. Kepalanya yang kemudian diaturkan, dikalungaken tasbih niku. Nanti kalau sampai berangkat ke menit Tebu Ireng, bawa tasbih ini dan bilang kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa nanti ini akan menjadi kekuatan Nahdlatul Ulama. Wiridnya yang harus diwiridkan adalah ya Jabbar ya Qahar. Saya enak sih betul tasbih lho. Kalau paringi ijazah saja betul. Ya kan alhamdulillah nih santri temenan kok tasbih. Tasbih niku dilingkarkan di atas kepala. Kiai Asad Samsul Arifin dibetok melampah nggih ngoten niku teng dalan nggih dibuli tiyang. Nom kalungan tasbih kaya dukun ae alhamdulillah. Iki lu apik malih niki. Dibetok. Ketika sampai di Tebu Ireng diaturkan dan tidak pernah dibuka oleh saya. Di tasbih niku dibetot dan diberikan. Wiridnya adalah ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Diwiritaken ngoten niku ngeten. Wiritane jenengan ketika ngurusi NU, jenengan lampahi. Ngurusi NU wiritane ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar 99 kali. Ngoten-ngoten ditarik ngeten ya Jabbar. Ya Jabbar, ya Jabbar. Kemudian wiritan Malaya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar 99 kali. Kemudian ditarik ngeten ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar. Niku ijazah saking Mbah Khalil Bangkalan dumateng Mbah As'ad, dumateng Mbah Hasyim Asy'ari. Apa maknanya? Siapapun yang ngurusi NU ya Jabbar. Kenapa bukan ya Rahman? Kenapa bukan ya Rahim? Kenapa bukan ya Muhaimin? Oh ya Muhaimin itu jadi tadi anggota DPR. Mungkin presiden, atau menteri. Kenapa ya Jabbar? Karena dengan makna ini NU akan tegak berdiri. Siapapun yang musuhi NU akan diselesaikan oleh Allah. Karena NU niku barokai gipalati. Sampai niku dawuhe sewu gurune Kiai Nizam namanya Kiai Idris Marzuki. Ya Idris niku nanti sanjang ngeten, sapa wonge sing musuhi NU masih wali, nek musuhi NU bakal ilang waline. Bayangaken wali, mboten wali kota, wali nih, wali Allah. Musuhi NU
wali ini akan hilang walian. Uang musuh NU masih pejabat hancur. Lan apa? Ngeten, NU niku sing dherekaken wali niku Gusti Allah, para aulia, para ulama niki adalah orang-orang pilihan Allah. Teng hadis nate disampaikan. Teng hadis qudsi disampaikan. Teng hadis qudsi sampai akan ngeten man adali waliyan faqad adatu bil harb. Sapa sing musuhi waliku bakal musuhan mengumandangkan perang ambek aku sing musuhi wong iku. Dadi panjenengan tenang mawon, tiyang kok enten musuhi NU, ana tangga kok musuhi sampean. Lah iya dadi panser oleh apa? Dadi lazisme oleh apa? Sampean jarno golak mot. Mungkin nak mengerti diselesaikan itu. Panjenengan boten pirsa, kalau kayak gambaran jelas. Kalau ngeten data resmi tiang-tiang ket mulai zaman zaman Mbah Hasyim sampai saat ini kok. Sing paling terbaru. Kurang nopo FPI ini kumusuhi NU. Kurang nopo HTI ini kumusuhi NU. Kurang nopo sih kelompok-kelompok ini kumusuhi NU. Kalau niki riyen nek mlebu Malang, kadang berangkatnya diuber tiang niku kula berangkat saking Jombang, berangkat jam 3 dalu. Makanya kadang-kadang kali kiai motor kok ganti-ganti. Alhamdulillah motor ganti-ganti. Kiai ten mawon cara. Jadi panjenengan kedah yakin bahwa panjenengan kan derek Safinatun Najah, derek barisane para wali. Ya Jabar menggambarkan bagaimana Nahdlatul Ulama ini dikawal oleh para ulama dan para wali. Gus Dur niku kula paringi pirsa. Wali ini Gusti Allah, putune Mbah Hasyim Asy'ari menegakkan Indonesia, menjaga marwah Nahdlatul Ulama sampai ketika dia diturunkan sudah ada 300.000 panser siap mati demi Gus Dur. Tapi ketika pulau saat itu ada di Jakarta, udah disuruh pulang semua, sudah pulang semua. Tidak ada DNO itu, tidak ada jabatan yang harus kita pertahankan mati-matian. Oh panser saking udah mulya, saking dampek pun digembleng. Dari ini gemblengane tahan bacok, tahan nopo niku tahan bedil sembarang kali. Pun digembleng mbak ya dikangen nopo niku digembleng diisi peloran ngoten niku. Nah dereng jenengan kan, dereng kan. Pun dikangen ngutal peloran dereng. Dereng berarti dereng masuk niku kapan-kapan insyaallah. Ya perlu kan ditali kerikil. Lho Gusti sanjang ngeten. Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian. Niku posisi nih hanya pakai kaos sampai suaran segomong ngoten niku rada komprak medal saking namine istana. Saat itu kita mencatat puluhan orang yang mengkhianati Gus Dur, yang mengkhianati Nahdlatul Ulama, meskipun itu dari NU sendiri. Jadi enten yang NU mengkhianati ada pilihan. Namanya Matori Abdul Jalil, ketua PKB saat itu. Loh, Allah tak ridho ketika orang yang dulu didorong Gus Dur untuk menjadi ketua PKB akhirnya kemudian mengkhianati, menusuk Gus Dur dari belakang dan menjadi orang yang kemudian menggerakkan massa. Apa yang terjadi? Kok gak ono cerita, kok ceritanya rada lucu. Dan ini suatu saat medal saking griya ono wong kendeng kok nggo celurit ngono dibacok kali yang kendeng. Dadi pecah dalam kondisi dipukul atau dibacok ambek wong gendeng ngoten. Itu namanya Ali Marwan Hanan. Itu namanya Bakhtiar Khamzah. Ya kan saking P3. Lihat sejarahnya di jejak digitalnya bagaimana Ali Marwan Hanan, Bakhtiar Khamzah, Menteri Sosial saat itu ditahan sampai kemudian stroke, mati di penjara. Ada namanya Jenderal Rusdi Harjo. Niku zaman Gus Dur jadi presiden, niku Jenderal Kapolri saat itu. Mantan duta besar Indonesia di Malaysia. Ditahan karena korupsi, meninggal dalam kondisi mengenaskan. Dari jajaran tentara ada namanya Jenderal Kiflan Zain yang dulu saya sering berbicara nek wae 30 SPKI ngomong PKI ini. Yang kemarin jadi pendukung 212. Apa yang terjadi? Sama sekarang. Amin Rais sama tingali. Makanya kata gak iso dadi presiden. Karena jenenge Amin. Apa Amin? Amin niku nilai teng kampus niku rendah. Apa dadi presiden? Kula enten fotokopiane iki. Enten fotokopian perjanjian di atas materai bagaimana Amin Rais itu dengan Jimli Asyidiki itu meyakinkan kiai-kiai
teng langitan. Ya ini ku pun semerap, wong iki gak iso dipercaya. Wong iki sengkun, sengkun apa? Wong iki sengkuni, gak iso dipercaya. Mbak fakir langitan. Sanjang gak bisa, saya gak mau. Nanti jenengan gak bertanggung jawab. Jangan jenengan turunkan di tengah jalan. Gak, Kiai, saya bertanggung jawab. Tanda tangan di atas materai satu, mendorong Gus Dur membuat poros tengah, mendorong Gus Dur untuk jadi presiden dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi di dalam perjalanan yang memakzulkan Gus Dur, Amin Rais. Apa yang sekarang terjadi? Ono pandemi ya ditokno. Jadi ini janji jalan, engklet teko Jogja atau Jakarta juga disidokno. Sekarang menjadi gelandangan politik wong gak geduko ambek dhek. Lho Gus Dur nanti sanjang ngoten. Ditenono Amin Rais. Videone wonten. Penipu, munafik. Sama tinggal di YouTube. Jadi NU niki malati. Bukan jenengan dan kita, tetapi yang mendirikan, karena dulu perjanjian dengan para wali Allah menghadapkan ajaran ini supaya dijaga dengan benar, supaya kita langsungkan terus menerus, supaya kita wariskan ke anak putu. Jadi panjenengan niku melok kena sababe. Melok NU tok niku. Hati-hati panjenengan gebrak meja, sok semapet niku tenggon. Apa meneh ambek bojone, sampeyan kali lah. Bojone jenengan kan mulai rada kuduk-kuduk dhewe-dhewe kan. Padahal riyen niku ikatan suami takut istri rata-rata. Saniki kita bancer rada ono yonine. Jadi ya jebar ya kohan. Ati wiritane niku wau kula ijazahaken dumateng jenengan sedaya ajas hukum. Kobil dulu ijazah. Dadi jenengan mantun salat minimal sedina pisan ta mantun salat monggo ya jebar. Nek ngurusi NU ijazah niku. Insyaallah mangke sinten mawon sing nyulakai, sing rusak, sing mitnah akan diselesaikan oleh Allah dengan caranya sendiri. Dan barang siapa berkhidmat dengan NU dengan ikhlas dengan penuh kesadaran dan penuh kekhidmatan, maka dia akan mendapatkan barokah tidak hanya di dunia ini tapi nanti di surganya Allah beserta anak cucunya. Para sahabat-sahabat yang saya banggakan, jadi organisasi ini tidak muncul tapi tiba-tiba melalui proses yang panjang. Dan apapun di NU niku sampai non sewu niki non sewu biasa ini penabuh penerbang pilot nih terus cerita nih sampai niki sing betul bahwa Hafazullah niku ketika asal ijazah dari ulama-ulama dari Yaman dari Hadromaut Maut ketika beliau belajar lama di Saudi Arabia di Mekah dulu niku ketika amet diterbangi ini, kalau contoh aku, mencet atau seken ngoten nek, dong itu nek dibetah tak boleh dibalik apa? Ya Allah Gusti, nek jenengan niki ngeridani, nek jenengan niki maringi ridho, maringi kulong. Betok ijazah hadron ini kita Indonesia niki jenengan tujuaken Gusti jenengan paringi isyarah terbang niki diuncalaken ndukure kapan ngarepe kapan saksine kathah diuncalaken ndukure kapan ngoten niku nek secara logika secara umum diuncalno lah mesti lugur lha niku mboten terbang niki muter ndukure kapan tidak cukup hanya itu terbang ini kemudian berbunyi seakan-akan dipukuli, ditabui wong Arab. Baru ngoten teng hadapan bawah Hafazullah terapi. Berlinang air mata bawah Hafazullah dibetot sampai terbang. Makanya Isyari Hadroh itu jauh lebih awal muncul sebelum Nahdlatul Ulama. Itu saat ketika NU didirikan, rapat tanggal 13 Rajab 1344 atau tanggal 16 Januari 1926. Iki cerita ngeten iki masih pengurus karo ngeten. Pengurus cabang MBC apa maneh. Niku didamel napa? Ketika para ulama sedang serapat, para kiai di antara Hadratus Syekh Masyari Ki Abdullah Hafazullah, Ki Bisi Syamsuri, Ki Asnawi Qudus, Ki Maswal Alwi Abdus Aziz, Ki Ridwan Abdullah, para kiai yang lain itu kumpul rapat teng dalam bawah apa ke dalam. Itu
Itu Belanda kanan kiri lewat, tapi untuk mengecoh yang namanya pandangan dan intelijen Belanda saat itu, bahwa menyuruh para santrinya dipimpin oleh Ki Abdul Rahim iku ndamel hadroh teng teras griya. Jadi ketika londo lewat aman, dianggap yo hadrohan aman. Tapi ada sesuatu yang menarik. Ketika hadroh itu dilangsungkan dalam posisi mahalul qiyam, ada rombongan berkuda milik Belanda lewat, dipimpin oleh seorang kapten muda, baru datang, baru mendarat di Surabaya beberapa bulan. Dia terperangah, terkejut melihat orang baris melakukan hadroh yang dia tidak paham bahasanya, tapi dia tertarik dan akhirnya menunggu sampai selesai. Akhirnya dia datang. Ki Abdul Rahim sempat takut bahwa dia tahu apa yang ada di dalam situasi rapatnya para ulama. Ternyata dia tidak tanya apa yang terjadi di dalam, tapi dia tanya, itu apa? Niku hadroh, apa tadi, kenapa kalian berdiri, itu mahalul qiyam. Saya ingin undang jenengan yang hadroh ini ke rumah saya, tapi syaratnya satu. Apa? Syaratnya orang yang berjubah hijau, berserban hijau, wajahnya bercahaya itu harus sampai undang juga ke rumah. Ki Abdul Rahim niku noleh, arek-arek iku warai ini budak kabeh. Gak ono yang bercahaya, kalau sing serbanan hijau siapa? Ki Abdul Rahim kemudian datang kepada Ki Abdul Wahab Wahab dan kapten Belanda tertarik mengundang kita hadroh di rumahnya, tapi syaratnya niku tiang yang berjubah hijau, wajahnya bercahaya itu harus hadir bersama kita. Niku sinten Mbah Wahab. Alhamdulillah Mbah Wahab sujud syukur begitu luar biasa senang gembiranya. Alhamdulillah Kanjeng Nabi rawuh ketika awakmu kabeh mahalul qiyam. Itu bukti bahwa Nahdlatul Ulama ini diridani karena memang tujuan kita adalah melanjutkan perjuangan Kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti NU ini ada dimensi-dimensi yang panjenengan sendiri harus yakin. Lo nanya dengan gak yakin nih, apa maning ngejak wong liya, ngejak bojo nih kurang mari. Jadi NU ini gak kebetulan. Sampai lambang nih, lambang. Ini kok mboten ngarang nih. Namanya Ki Ridwan Abdullah. Ini ku santri nih Mbah Hasyim, santri nih Mbah Wahab, yang pinter-pinter khot, pinter gambar, pinter ngelukis. Syaratnya sampai nek kepingin gawe siji diturunkan Mbah Hasyim kali Mbah Wahab harus original. Yang kedua ada hibahnya. Bingung Ki Ridwan Abdullah tiang Surabaya makome teng Tambak mriku nek panjenengan kajenge mantun teng pundi niki Mbak Ampel lurus arah teng Mbah Khalil niku kiri jalan. Bingung akhirnya napa riadoh teng makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel. Berhari-hari murid dzikir maca Quran sampai akhirnya napa niki salat istikharah teng mriku teng masjid sing jenenge parane niki lho mbek mulai mbek tuku apa niku cilok kurma mbek golek dia wingko tuku takwa ngoten di situ. Ketika dia keluar dari pintu sebelah kiri napa niki apa tempat wudhu nih kan dalam mriku ternyata di langit ada tulisan mirip seperti ini tapi belum ada talinya. Ada bintang 9, ada bulan dunia dan Nahdlatul Ulama di situ. Sampai akhir digambar, setelah itu lengkap, akhir disampaikan kepada Mbah Hasyim. Alhamdulillah aku setuju. Iki lambang dunia, ada huruf dot di situ. Kenapa sih huruf V kok sing paling dawa melingkar huruf dot di tengah-tengah dunia? Kenapa bukan ain? Kenapa bukan tak? Kenapa ain ini kok mangap, boten nutup ngeten, sampeyan tinggal itu. Kadang-kadang jenengan ini gak tau pirsa, padahal lambangnya no kopi air, no seragam. Pokoknya NU, sejarah. Eten makna nih. Ternyata huruf dot itu adalah lambang Kanjeng Nabi. Lho napa tadi li? Nabi niku nanti dawuh, nanti bersabda. Ana ahsanukum man nataqa bid-dad. Aku wong sing paling fasih nek ngucapno huruf dad.
Maka dot itu di tengah-tengah dunia, lambang dari rahmatan lil alamin. NU niku sampai kapanpun melanjutkan perjuangan Kanjeng Nabi. Ndak usah di NU itu ada pembela Nabi, pelaskar nopo, ndak usah. Cukup dengan dot itu kita sudah tahu. Loh, ini mesti ngerti. Seberapa kisah ini? Kenapa huruf ain yang kemudian harus terbuka? Ulama itu huruf depannya ainnya terbuka seperti ini. Ulama di situ maknanya menurut para kiai, isyarah yang didapatkan oleh Kiai Ridwan Abdullah itu maknanya ulama yang harus terbuka, ulama yang tidak hanya memikirkan dirinya dan kelompoknya, yang tidak hanya memikir majelis dan pondoknya saja dan keluarganya, tetapi terbuka kepada masyarakat, menjemput perubahan dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Makanya jenengan tinggali, ya teng NU niku mboten teng pondok-pondok NU. Sampai tinggal tidak ada satu pun yang hanya mikiri pondok, mesti mikiri umat, mesti mikiri NU. Sampai tinggal lulusan dari Boyo, wabeh diwasiatno ngurusi NU, makanya Gus Ales Kiai Kamal niki kepengin dadi santri ya diakoni nggih ngurusi NU. Karena sanad dari gurunya, dan dulu juga seperti itu para ulama. Dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Sampai Kanjeng Nabi. Jangan belajar dari Kiai Nidom dari saking Pondok Kiai Idris Marzuki, Kiai Idris Marzuki saking Kiai Abdul Karim saking Hadratus Syekh Asy'ari, Kiai Hadratus Syekh Asy'ari saking Syekhona Khalil Bangkalan saking Syekh Mahfud At-Tirmizi, saking Syekh Nawawi Al-Bantani, saking gurune Syekh Mahfud, Syekh Ibrahim Sato saking Syekh Zaini Dahlan saking gurune Syekh Abdullah Ad-Dasuki, saking gurune namanya Syekh Abdullah As-Sanusi, saking gurune saking Al-Imam Ibrahim Al-Ijzi, saking gurune saking Al-Imam Muhammad bin Umar Fakhrazi, saking gurune namanya Al-Imam Muhammad bin Abu Bakar Asy-Syaristani, Imam Abu Bakar Asy-Syaristani saking gurune namanya Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali saking gurune namanya Al-Imam Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini, saking gurune Al-Imam Abdullah Al-Bahili, saking gurune namanya Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani, saking gurune Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari saking Al-Imam Ali Al-Jubai, saking Abu Zakaria As-Saji, Al-Imam Zakaria As-Saji saking Imam Rabi saking Imam Rafi saking Imam Nawawi saking Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i saking guru namanya Imam Malik bin Anas saking Imam Nafi saking Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As saking sahabat Anas bin Malik dari saking Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tataran sanad keilmuan, dari sanad perjuangan, lan apa sih yai sakniki nglampahi ngeten niki, gurune nggih nglampahi, gurune saking saya Kanjeng Nabi. Lihat di mana Nabi tidak hanya berbicara tentang keilmuan, tentang ibadah mahdo semata, tapi mikiri umat, mikiri masyarakat, itu tuntunan. Dan makanya Islam di Indonesia niki, ala Ahlussunnah wal Jamaah niki, jenengan enten sing nate maca babat Tanah Jawi. Nek mboten nate maca Atlas Wali Songo. Aduh sing jenengan maca napa nggih? Niku sampai enten cerita. Zaman Sunan Ampel Raden Rahman niki tasik enem teng Mekah mriku. Mujahada, riyadhah, melek dalu. Niku sempat dirawuhi Kanjeng Nabi dikengken beto Islam Ahlussunnah wal Jamaah niki teng Indonesia teng Jawa, teng Jawa. Makane riyen Wahab niku ketika mau mendirikan NU niku ngirim surat teng bawa Mbah Sunan Ampel. Niki teng buku teng tambak beras wingi dibuka. Mbah Wahab niki kajeng ngirim napa ndherekaken NU niku ngirim surat santrine dikengken. Saat itu ada yang mengatakan nipa santrine enten namine sing dikirim namine Kiai Asad, ada yang mau sanjang niku Kiai Bisri sing betok. Adik ipare sing ndamel pondok sing ngedekaken teng pondok kula, pendiri pondok Denanya.
Surat itu isinya mengundang, intinya mengundang Sunan Ampel untuk atau meminta izin Sunan Ampel untuk merestui Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya sampai dikatakan ya ini dam surat dikewak digawak dibetok teng Sunan Ampel. Paling santri kabeh ngomong gak masuk akal loh. Wali wis mati kok 300 tahun yang lalu, mana bisa. Ternyata surat ini dibawa oleh sang santri dari Tambak Beras menuju Sunan Ampel mereka sampai teng Sunan Ampel. Ternyata Sunan Ampel sudah menunggu di depan pintu. Nek jenengan Semerap itu nek jenengan biasanya delpek sandal-sandal tumpuk-tumpuk begitu. Ditunggu di situ, dijawab suratnya, diizinkan di surat sing teko putuku wabas dulu. Dijawab suratnya kita sih wonten. Tempuh di Tambak Beras. Makanya sampai dulu ini sila tuh ada titik talah. Terune kanjuruan, terune matos, otak lo titik ya kono di puning batu. Jadi NU ini penuh dengan dimensi isyarat. Saya sampai Semerap duit 5.000 buat niki sampai jam piro kula niki. Los rewel. Sampai Semerap duit 5.000 niku nggih. Tidak Maulid. Niku gambare sinten? Kiai Haji Idam Khalid niku ketua PBNU terlama wali niku Gusti Allah niku. Mangane kula juwun jenengan nek gadah ayat 5.000 dilepono sak pun di apa niki? Dilunggui dibokongi ya. Nek perlu dilebokno kotak lazis tu ngoten lho. Nggih. Sing salah-salah ngeten iki disimpan teng niku waline Gusti Allah. Napa mudir Jatman pertama sadurunge Habib Lutfi bin Yahya. Tahun 55. Dhek niki sekretaris PBNU. Muridé Kiai Zainal anu, tanpa niki termasuk saking Martapura menika. Nek jenengan Semerap Kiai guru sekumpul lan Semerap. Niku saking Martapura mereka. Tahun 55 beliau ini sudah menjadi sekretaris PBNU. Tahun 55 dia saat itu sedang berangkat haji. Ada keputusan yang diambil oleh Kiai Habibullah apa? NU keluar dari Masyumi. NU keluar dari Masyumi. Dengan ini kita sangat mengikuti mboten kula kok mboten percaya diri gitu. Ngeten. Kalau retreat. Jenengan kan Semerap NU 1 abad ya. 1 abad satu nopo niku 100 tahun. Lho riyen niku padahal bahasa mboten ngoten. Kalau ceritanya, kalau yakin jenengan hampir bosen Semerap ngeten iki kabeh. Sisi-sisi lain yang jenengan tidak dapatkan itu. Nah niki nek maca buku ya suwe sampean wis gak kira maca buku kalau ceritani ngoten. Lho Mbah Hasyim itu ketika izin mendirikan Nahdlatul Ulama kepada Gubernur Jenderal Belanda. Namanya pengurus statuta nama istilahnya nek sakniki niku istilahnya akta notaris kembangan di Gubernur Jenderal Belanda. Pak Kiai, ini Nahdlatul Ulama usianya berapa tahun? Lu Kiai niku ditangleti ngoten niku nek wong umum mungkin jawabe selama-lamanya 100 tahun, 200 tahun. Tapi ketika Mbah Hasyim Asy'ari ditanya oleh Gubernur Jenderal Belanda, jawabannya 29 tahun. 29 tahun. Loh ketika kemudian dijawab 29 tahun, itu tidak tiba-tiba dan tidak kemudian angka muncul itu hanya keluar tanpa ada pertimbangan, tanpa ada isyarah, tanpa ada makna 29. Tapi mengandung sebuah rahasia. Rahasia ngeten. Bahwa setiap 29 tahun NU itu menghadapi sebuah ujian dan cobaan, sebuah peristiwa yang menggoncangkan dan NU mesti selamat. Boten ilmu ngawur niki. Niki kalau kayak materi insya Allah niki nek pendidikan kader nasional baru angsal. Nah, khusus jenengan karena sudah PBN. Sudah rapat besar, kalau buka kabel. Asli ini masih ketua MBC kan boten Semerap cerita niki. Untuk keluar PC napa malih.
Jadi ditanya 29 tahun, berdiri 1926, dijawab Mbah Hasyim Asy'ari 29 tahun. Coba jangan tambah. 1926 ditambah 29 tahun ketemu 1955. Apa yang terjadi? NU keluar dari Masyumi. Apa itu Masyumi? Majelis Syuro Muslim Indonesia, gabungan organisasi-organisasi mulai SI, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, NU. Ini urutannya kali saat ini. Ketuanya dulu Rois Amnya dulu adalah Mbah Hasyim Asy'ari, pimpinannya dulu selalu orang NU, selalu kiai dari NU. Tapi mulai tahun 53 sampai 54 orang Muhammadiyah, orang Wasliyah, orang-orang nopo niku agak kanan niku, garis keras niku, ndak suka kiai kita dipojokkan, gak tahu diundang, gak direken. Akhirnya NU dengan sikap seperti itu karena tidak dihargai, tidak dihormati, tidak menghargai jasa ulama-ulama pesantren, bahkan dibodoh-bodohkan dan dianggap terbelakang oleh orang-orang sana. NU keluar dari Masyumi akhirnya. Apa rahasianya? Setahun setelahnya Masyumi berontak, bergabung dengan yang namanya pemberontakan PRRI Semesta, dipimpin oleh Jenderal Abdul Latif, di Sumatera, bergabung dengan PSI. PSI saat itu di antara tokohnya adalah Sumitro Joyo Hadikusumo, Bapak Prabowo itu berontak kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh, kok umpamane NU niku masuk gabung teng mriku, teng Masyumi, maka NU bagian dari pemberontak. NU juga akan dibubarkan. Loh, Allah jamin menyelamatkan NU dari fitnah pemberontakan. Pak Karno saat itu karena DN iki piye, mboten yakin, mboten pede. Pak Karno minta fatwa. Dari mana? Dari yang namanya bahwa Hasbullah, bahwa Hasbullah, ditunggu fatwanya bahwa Hasbullah Basul Masail teng PBNU marojiknya dari yang namanya kitab Fathullah. Makanya keputusan riyen niku teng NU Basul Masail. Saniki Basul Masail golek masalah. Akhirnya ada kekuatan dari yang namanya itu buat Pak Presiden itu harus dihabisi sampai akar-akarnya. Berangkatlah Jenderal Ahmad Yani yang tidak pro terhadap orang Islam. Ahmad Yani itu agak sedikit nasionalis. Salah satu tentara kepercayaan dan yang menjadi panglima di lapangan namanya Kolonel Untung yang nanti menjadi komandan resimen Cakrabirawa yang melakukan penculikan jenderal. Wah, ini mau coba buku ini bahasa Inggris kabeh nih. Lho ngoten niku bawa kupo lho niku kok nek ana wong Muhammadiyah, ana wong Wasliyah, wong Islam lak disapu bersih ambek Ahmad Yani ambek Untung iki. Bahwa membuat selebaran, membawa tulisan ditujukan kepada orang Sumatera, barang siapa yang masuk musola NU, barang siapa yang jadi pengurus NU, barang siapa yang masuk pondok NU, selamat. Akhirnya enten namanya Kiai Kampung teng Padang Sidempuan mereka namanya Kiai Syafi'i. Niku yang Muhammadiyah deles, gak tahu apa-apa, tahu seedaran itu dia lari ke pondok NU, ke musola NU, ketika dia tunjukkan lambang NU dia selamat. Akhirnya nanti punya anak namanya Syafi'i Ma'arif, ketua PP Muhammadiyah. Saat itu, ya sampai tadi cerita. Entel yang dibuat oleh kelompok PSI. PSI ini bukan Partai Solidaritas Indonesia, tapi Partai Sosialis. Niki sing gawe rusuh negara sampai saat niki. Saat niki niku lek jenengan ningali teng kiwa teng ngene Pak Jokowi, mboten tiang PKI, tapi yang gawe rusuh tiang PSI. Organisasi ini partai ini pun bubar, anak turunnya salah-salah. Di kuah enten luwet. Itu yang dulu menguasai perbankan dan Bank Indonesia, cadangan devisa Indonesia yang berupa emas itu dibawa lari dan disembunyikan di hutan-hutan untuk bekal pemberontakan. Dan pemberontakan ini mesti sama TNI di belakangnya ada yang namanya Amerika, wa akhwatuha. Amerika di situ.
Lah apa hubungannya kalian? Lo tentara mantun membersihkan, menghabisi para pemberontak dan juga menyisakan orang-orang yang selamat dari orang Islam karena ada selebaran, ada keterangan dari Mbah Wahab itu mencari yang namanya apa nih? Emas yang ada dari Bank Indonesia bawa lari ke Sumatera juga ketemu-temu. Enten Kiai Zainuddin dikirim kali Mbah Wahab dan dia yang menemukan. Ya tirakat riyen. NU niku nek urusan ngoten niku paling gampang. Kadang jenengan nek duwe ilang niku ae salat ketemu kan. Bisi setan soalnya. Lho niku kepanggih dibetot teng Jakarta. Sakniki di jenengan nek teng Jakarta nenten namanya Monumen Nasional niku emasnya yang ditemukan dan dipakai untuk Monas sing paling ndukur niku lho. Niku emas kabeh, niku yang nemukan kiai-kiai NU. Tapi teng Disor niku enten Museum Nasional Monas itu kan singkatan dari Museum Nasional. Cerita tentang perjuangannya NU mboten enten. Sing enten perjuangannya Masyumi, perjuangan Muhammadiyah. Makanya tiang NU niku gak patek ketemu nun sewu, tak ulangi malih. Gak patek ketemu ambek wong turunane Masyumi. Makanya ambek Muhammadiyah ketemu mboten wong NU. Gak patek. Ambek Anies Baswedan ketemu mboten gak patek. Loh sejarah dulu NU itu lebih dekat kepada PNI bukan kepada Masyumi. Makanya wong Masyumi niku gak patek seneng ambek wong NU. Masyumi niku turunane PKS, PAN, PBB, Yusril Iza Mahendra niku turunane. Makanya jenengan lihat peta perpolitikan di Nusantara, di Indonesia, akan lihat bagaimana orang-orang tersebut tidak punya kepedulian dan kalau ngomong tentang NU niku nyinyir. Nek ngomong tentang NU niku mesti negatif. Sampai namanya Profesor Yusril Iza Mahendra niku paling pinter, seakan-akan ngerti negara paling pol. Oh itu hati-hati NU itu kalau mendorong pembubaran HTFP nanti NU juga dibubarkan. Profesor kok goblok nih. NU itu enten tentang piagam Indonesia, enten tentang piagam Nusantara. Jadi yang tentang piagam Indonesia niku tertulis di lembaga Arsip Indonesia. Ini jeneng tertiali. Ada dua organisasi di Indonesia yang tidak bisa dibubarkan oleh negara. Satu Nahdlatul Ulama, dua GP Ansor. Kenapa? Karena jasanya terlalu banyak kepada negara. Niki sing duwe saham gampang. Lha sing duwe saham kok dibubar toh? Blok. Jadi kalau ada orang mengatakan hati-hati NU lho, NU iku sing duwe negara kok mangkane banser niki. Cacane tentara. Makanya dengan ojo adik nuwun sewu iri ambek adikne bayaran iki cacane ya ngalah lah. Nggih. Kula kadang guyane ngeten masyaallah jenderal niku lho paling dukur bintang 4 bintang 5. Banser niku bintang 9. Makane malah aku rada sayek. Jadi enten tentang piagam negara di lembaran arsip negara bahwa NU itu andil holder nek bahasa niku Belandane pemilik saham terbesar. Makanya DNA-nya sanate lawan apa kok mesti jadi pahlawan, mesti jadi penjaga, meskipun gak diperintah, meski berada di barisan paling depan. Kok tak ngerti? Ketika pemberontakan PKI pun Muhammadiyah sembunyi singitan sewe bojone dhewe-dhewe. Niku bapak-bapak nek bapak-bapak nek Sada Alawiyin, orang Wasiliyan, gak ada yang berada. Kenapa? Karena mereka takut. Mereka gak berani. Gak biasa gelut, saya biasa gelut sama NU. Sumpah kudu gelut. Makanya Muhammadiyah niku nek kempedhuk NU niku biasa gara-gara masjid diambil alih oleh Wahabi kok ngejak NU gelut. Padahal NU wis napa niku tangane wis gatel kudu ngepuki wong. Jadi gambaran itu senengan bisa tahu bagaimana kedekatan. Kalau ini mboten enten pesan politik napa-napa lho, gara-gara ini gara-gara PDI mboten.
Ini fakta. Bagaimana kita menampakkan sebuah tataran sejarah sehingga kita tahu bagaimana dulu etapa-etapa perjalanan dan NU selalu berada di depan. Pun 1955 kalau tak bahas Kiai Adam Khalid. Kiai 55 Kiai Adam Khalid itu baru berada di Mekah bersama 60 orang para ulama termasuk dari Matapura, dari Jawa, dari Sumatera dan banyak tempat. Niku bingung loh NU kok keluar dari Masyumi ini gitu sepundi. Akhirnya 60 ulama niku mujahadah depan Ka'bah siang malam ketika menjalankan ibadah haji. Dan dia tidak cukup itu, dia sama-sama ulama-ulama saat itu doa yang luar biasa berbahaya namanya mubahalah. Jadi digawe apa niku Gus Dur niku. Dia doa mubahalah depan Ka'bah, ya Allah Gusti, kalau NU itu memberikan manfaat kepada Indonesia, maka jagalah NU. Kalau NU itu tidak bermanfaat, maka hancurkanlah. Kurang top nopo doang. Kita Khalid itu. Setelah selesai haji, dia kemudian belum mendapatkan jawabannya. Pulang dia naik kapal, di dalam kapal sebelum dia turun di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, dia salah teng kapal niku. Saya akan ikuti kiai yang pertama kali saya ketemui setelah saya turun dari kapal. Nanti dia pun nadar, dia akan mendapatkan jawabannya. Kalau ada orang kiai yang turun dari kapal ketemu saya pertama kali, dia adalah orang yang saya ikuti dalam perjuangan. Saat itu kapal tidak bisa bersandar, masih di tengah-tengah samudra, karena harus antri di pelabuhan Tanjung Priok. Bahwa Hasbullah saat itu tidak hanya berada di pinggir pelabuhan Tanjung Priok, tapi naik sampan bersama santrinya, naik napa niku perahu kecil, nututi tengah laut, munggah teng kapal gede, sing dinaiki Kiai Adam Khalid. Akhirnya Kiai Adam Khalid ketemu Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan langsung mengatakan, Kiai jenengan akan saya ikuti sampai mati. Nah dari mubahalah teng Mekah, jawabannya teng Indonesia. Sampai beliau nanti menjadi ketua PBNU terlama dari mulai tahun 1964 sampai 1984 diganti oleh Kiai Abdurrahman Wahid. Paling lama. Makanya saat ini ku diabadikan namanya menjadi pahlawan nasional dan ada di uang 5.000. Makanya ampun kalau nyampaikan dawuhe para kiai nek ngedaya 50.000 itu ini ku kedah ada adab terutama yang NU pun lebono dompetnya wis ana 5.000 tok dibokongi pisan. Perlu dilebokan kotak lasis. Terakhir nggih, Pun. Dari diskusi ini. Iki nek cerita sampai subuh kurang mari. Kalau tak cerita tahun 1984. Lah, tahun 55 ditambah 29 ketemu pinten? 1984. Niku ada kejadian apa saat itu? Pak Hatta berkuasa dengan kekuatan luar biasa di belakangnya para tentara, Golkar dan juga ABRI. Di belakangnya ada komprador, ada konglomerat dan macam-macam. Saat itu ketakutan Pak Hatta kalau NU itu berkembang membahayakan kekuasaannya. Maka Pak Hatta membuat sebuah keputusan wajibnya sebuah lembaga organisasi ngikuti yang namanya asas tunggal Pancasila. Saat itu awalnya Pak Harto ingin menjebak Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama itu menolak, maka saya akan punya alasan untuk membubarkan NU. Tapi NU niku organisasi ini wali. NU niku enten napa mawon enten bocoran saking langit. Kan wali-wali sing mastur yang tidak ada, yang tidak kita lihat di permukaan di televisi, itu sering dapat isyarah seperti itu. Gus Dur saat itu bersama Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Ali Maksum dan kiai yang lain akhirnya bikin konferensi besar Kombes NU di yang namanya Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, teng pondok Kiai Asad Samsul Arifin. Disitulah ulama-ulama Nahdlatul Ulama berkumpul membahas asas tunggal Pancasila. Saat itu tentara tidak percaya, mengirimkan para intel-intelnya
Kiai-kiai tahu bahwa banyak tentara yang berseliweran saat itu, akhirnya Gus Dur tidak kehilangan cara kiai. Namanya Kiai Ali Maksum itu dan Kiai Ahmad Siddiq di PC ini kata Intel nih, bukan Intel Pentium, tapi Intel tentara. Lalu kenapa Gus? Ngeten jenengan nek mimpin sidang itu dalam bahasa Arab mawon. Oh ngoten nggih, akhirnya sidang komunikasi musyawarah pakai bahasa Arab. Tentara gak tau mondok, gak tau napa niku ero bahasa Arab. Ditakoki Jenderal Lambertus Beni Murdani, gimana rapat para kiai NU di situ pondok? Aman. Loh kok aman? Iya, dari pagi kiai itu berdoa tak pernah selesai. Dan ternyata di luar dugaan, tanpa Harto tidak sampai heran, ternyata hasil konferensi besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo itu memutuskan NU menerima asas tunggal. Padahal itu jumpakan Batman. Padahal saat itu Pak Harto sudah menghitung, si SIS tentara sudah menghitung bahwa yang namanya NU akan menolak karena itu bertentangan. Ternyata karena kiai-kiai kita wasito dapat isyarat dari langit dan juga pertimbangan secara fikih, ternyata Pancasila diterima dengan luar biasa dan NU adalah organisasi pertama yang menerima Pancasila. Muhammadiyah belum menerima, bahkan menerimanya akhir-akhir ini PKS gak menerima, yang lain gak menerima. Justru NU yang awalnya jadi sasaran tembak menerima paling awal. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Terus jenengan non sewu. Terakhir. Kalian semua cong ya. Los. Saat setelah Kombes itu terjadi, ada muktamar situ Bondo lagi. Di situ juga kiai-kiai saat itu bingung siapa yang akan jadi ketua PBN untuk menggantikan Kiai Dem Khalid. Dari Malang rombongan kiai-kiai meminta Kiai nopo ahwanya saat itu bahkan menunjuk ketua PBN dulu tak pilihan saat itu. Memberikan amanah kepada Kiai Haji As'ad Samsul Arifin untuk menunjuk siapa dan para kiai yang lainnya untuk menjadi ketua PBN. Dari Malang banyak kiai rombongan meminta, rombongan Malang Raya menginginkan ketua PBNU adalah Kiai Haji Tolah Hasan. Dari banyak tempat menginginkan tokoh-tokoh, nggak saya sebutkan lah, nggak usah. Amerikan Malang. Tapi jawabannya Kiai As'ad apa? Barusan Nabi Khidir datang kepada saya menunjuk Kiai Abdurrahman Wahid untuk jadi ketua PBN. Loh ya Allah, urusan PBNU ngeten iki Nabi Khidir itu ikut ambil peran. Makanya jenengan kudu percaya nek PBNU niku mesti sing milih dudu wong biasa sampai bocoran saking langit. Dan selalu pada zamannya. Nah, ini cerita terakhir. Ini pedalung iki. Niki dengan mantuk saking mriki luwih pinter tuh bagi ketua MBC. Calon itu mengkeng. Untung calon ini penting beri kita, tinggal lebih pintar tuh bagi sing lintune. Oke, pas ya. Enten kejadian, niki cerita gak oleh dibuka nih. Awalnya mboten asal dibuka. Karena orangnya masih hidup, tapi ketika orangnya sudah meninggal dunia, maka cerita ini boleh dibuka lagi. Niki cerita saking Kiai Mujib Ridwan Abdullah. Jadi Kiai As'ad niku nggak ada murid, namanya Kiai Mujib. Kiai Mujib niku anak yogane Kiai Haji Ridwan Abdullah pencipta Lambang NU. Kiai Mujib niku panitia, gampangannya bagian panitia teng pondok, bagian apa niku soro lah, bagian ruwari macam-macam. Banyak kejadian aneh saat ketika muktamar situ Bondo. Mboten kados sakniki panitia niku kabeh pondok niku kabeh sugih mboten, urunan mboten dereng enten lazis nu saat niku. Lho aneh. Saat namanya Kiai As'ad dadi panitia, napa dadi tuan rumah. Niku kayak sebelum ke pelaksanaan
muktamar. Niku Kiai As'ad dan Kiai Mujib saat itu yang jadi panitia sing bagian seksi sohibul makan wal makanan kados Kiai ini teman-teman. Cak isuk niku ditarangi tiyang yai kula niki enten lembu kalih jenengan damel. Enten tiyang beto prauto Cina, beto tontonan beras, enten saking daerah Malang apa niku sing pojok bagian nggawa iwak niku. Sedang biru niku nggawa rong prauto beto ulam kathah mriku. Ditangani situ sampeyan niki kula tekon ndi aku duwe hajat kate ngumpulake. Kula niki ngipi diparani tiyang jubah-jubahan kiai-kiai iku ana situ bondo kate ana jenenge muktamar rono kabeh. Lho ngoten niku enten isara kabeh. Dadi niki urusane ambek agamane Gusti Allah mesti enten sing ngewangi. Dadi jenengan niku kudu percaya nek ngurusi agamane Gusti Allah jenengan iki gak ijen. Dadi nek sing ngeteng jenengan yo ayang-ayange men. Percaya terus kula. Kula niku tahatus pinik mangke. Nggih. Kula keliling sak Jawa Timur niku pun 8 tahun. Ijen. Montor kula niku sak wulan 5.000 sampai 6.000 kilometer. Ngalah-ngalih supir Grab kali Gojek. Kula suwer. Ngurusi jam kali dalu mantu. Tengah-tengah jalan, antara sadar tidak sadar pun boten tilem-tilikang dinten, petang dinten boten niku. Suatu saat kula pernah berjalan dari mulai Trenggalek teng Ponorogo. Nek sakniki niku gampil tol teng budi-budi. Malang sak seritan, sak jam setengah. Riyen kula perjalanan 4 jam. Berangkat sak durunge subuh kadang-kadang. Nah, ngoten niku nggih mboten karepan kula dhewe, kula niku mboten tiyang kengangguran. Ngurusi barang gak jelas, orang-orang gak punya dia gak punya cita-cita masa depan masa depan buatan gak jelas gitu ini maksudnya judulnya durung jelas Ramang-ramang jenengan tenang mawon sing durung jomblo-jomblo ngeten iki tenang masih gak rapi gak apa-apa kok ketemu judulnya dhewe mati syahid sampe kula niku riyen mondok temen, sekolah temen. Sekolah niku luar negeri tok kula niku. Asli, nggih. Mulai niku wis barapane kula wis pulang teng pondok napa teng kampus ngoten. S2 kula kalih. Nggih bukan karena pinter golek gratisan cerita. Lha ngoten niku kula suatu saat teng kiai-kiai. Di antara ada 2 kiai yang kalau saat ini kalau di tabarukan gitu, santri di Panestu. Salah seorang adalah yang saya datangi, niku namanya Kiai Haji Munif Jazuli. Niku paman Gus Kausar. Ada Yuko namanya Kiai Haji Ahmad Hasbi Munif, Gus Ahmad tadi. Tengkuin Aflah. Jenengan semrap Gus Ikam niku Mas nama Gus Ikam. Kalau niku saat niku tasik awal-awal mantuk saking luar negeri, kalau S2, S1 di Saudi, S2 di Brunei, S2 lagi di Malaysia. Ini negara ini upin-ipin niku. Kalau mantun saking niku tang kiai. Di antara wau teng kloso. Kula matur teng ngarsanipun almarhum Kiai Haji Munif Jazuli. Kiai pangestune kula kepengin ngamalaken ilmu. Langsung dijawab, nggih. Ngajar mawon jenengan. Mangke murid jenengan kuat mangke insyaallah kuat teng mana alhamdulillah diristoni bayangan kula niku tak ati niku ana kampus. Arek-arek sing menang-menang tok ngoten niku. Kampus, sekolahan. Lho ngoten niku langsung dijawab oleh Kiai Munif Jazuli almarhum. Boten sanes niku. Sanes teng pondok, sanes teng kampus apa sekolah. Tugas jenengan barisaken Nahdlatul Ulama. Bayangan kula.
napa barisno NU niku tahun 2008. Tahun 2008. Barisno NU tukang nyenenake barisno NU ngomong Wahabi, ngomong Hatoy, macam-macam niku kula didhawuhi niku enten tiyang 3 saat itu. Lho tahun 2014 kula dadi instruktur PBNU tentang kaderisasi PKPNU. Ya Allah iki perintah iki. Barisaken ngader dadi instruktur pansus, dadi instruktur PKP teng pundi-pundi. Dan tidak cukup itu kula diduding. Mangke jenengan barisaken iki, daerah niki, Sidoarjo, Mojokerto, Pagetan, Blitar, disebut sudah Pacitan, Ponorogo, Bangil, Pasuruan, Malang, ngoten disebut. Nanti kula lempati omongan niku, mboten dadi. Dadi mboten berurutan ngoten niku. Mboten dadi. Mara mboten cukup ngoten. Ditimbali malih kalau medal wis pantun didhawuhi gantian kata. Medal rokokan ditimbali malih. Tapi dengan orang yang berbeda. Kula Kaji Khairi, Kaji Wawan ditimbali. Yang tiga yang Sedarjo. Mriki malih. Nggih. Jenengan niki mangke tumbas ngriya teng daerah Gor Sidoarjo 2008 nggih. Tumbas ngriya teng pinggir Gor Sidoarjo. Tumbas. Damel apa ya? Niku mangke damel tempat pergerakan kanca-kanca kader NU sak Indonesia. 2008 dereng enten napa-napa. Ketika kula niku pun enggak ada Kaji Khairi, enggak ada teng Pondok Mutiara sebelah. Pondok Mutiara niku sebelah jenengan teng Sumbedjarjo, celake menapa niku McDonald niku. Sebelah niku Pondok Mutiara. Sebelah malih Kaji Wawan teng Pondok Jati, kula teng wingkinge teng namanya Magersari. Magersari niku bisa dengan segala upaya. Bertahun-tahun setelah beli niku tanya, ini ada apa? Apa maksudnya? Kiai bilang begini. Bung dereng itu nopo-nopo 2008, 2010 baru ada jawaban awal, tanda awal niku ketika Sidoarjo dijadikan tempat istighosah akbar pertama se-Jawa Timur. Ya Allah kita Isroni ati nggen kula nggih asuri tumpak blek wong-wong NU nggih siram nggih turu nggih mangan nggih wis golek kopi gratis. Ya Allah iki daune ya. Ngoten niku tidak hanya cukup terjadi yang namanya istighosah akbar kedua, dan kemarin puncaknya ternyata yang 2 kali istighosah itu hanya pendahuluan. Ada yang namanya 1 abad NU di Sidoarjo. Kula nuwun sewu, selama 1 abad NU ndak berani mau keluar dari griya kula teng Magersari. Apa kok iri nggih ngoten. Kula cuma dadi sinoman napa niki? Nglayani tamu mboten lereni niku sak Indonesia, saking Sorong dak tenggen kula niku. Saking napa Indramayu, saking Dumas, saking Kalimantan, saking Medunten. Kaya kepegelen ngoten ya Allah. Kula mboten semerap kedadian teng alun-alun mboten semerap, kula cuma teng griya niku. Lho ngoten niku enten tiyang Medunten, kiai-kiai Medunten niku mbok rombongan masyaallah. Sak anak cindil dibetok. Kiai cucunya masih 1 bulan 2 bulan diajak. Lu ke sini nanti kalau nggak diajak sekarang 1 tahun lagi nggak ada. Metu anu. Lu ternyata dia ini betul santri. Alhamdulillah. Jadi selama kula nglayani tamu enten khodam. Sing nglayani ngoten niku banser niku masyaallah. Maem golek jamu kuat dengan kula kabeh. Terus kadang-kadang kita itu seringkali mendapatkan isyarat, mendapatkan perintah, menang. Kadang-kadang masih bertanya ngoten lho, dukungan Yai. Dan kula ngeten niki ketika lapor sing napa nuwun sewu keliling dalan akan ngeten wae. Sing kudune ngeten niki kan MPC-ne atau PC-ne. Kula niku dadi tiyang Malang kula napa berusukan teng Malang riwari. Saya cuma ingin diakoni santri. Dan alhamdulillah ngurusi NU niku kula mboten tambah melarat tambah sugih kula. Bojo kula niku kula teng griya tambah sumpek jarene. Ya, Bi, sampeyan aja nang omah, nek nang omah rezekiku seret metu wae kono. Jenengan pun di biasa ngoten niku gedene 3 tahun sampai 5 tahun ngoten. Nek jenengan istiqomah. Yang cekel omongan kula.
Nek khidmah jenengan ikhlas, istiqomah kedene 5 tahun sampai 3 tahun 5 tahun muka. Kait metu wini, kait metu hasil. Kalau cerita hak nih. Pandemi yang niku gubuk kabeh sak Indonesia Raya, masalah ekonomi, masalah penghasilan, masalah apa. Waduh kanca kula sing gak ada KPI ya gulung kumik. Sing biasae napa niku balik niku pengajian tutup kabeh. Anu amplop. Lha kula niku tenang ae, piye apa iku sampean wis dadi dosen, dekan, kepala sekolah men tinggal kabeh. Siapa sing tenang ae Gusti Allah sugih. Bojo kula niku nuwun sewu dokter. Kula kakek leren. Ya apa iki sampean klinik aku kok metu saiki sampean pegawai sampean yo mundur saiki ngurusi anu sarungan tok iki ya. Delok sarungan dhewe. Kok apa piye anu. Jerak. Delok isine. Lho ngoten niku masyaallah pandemi ang dereng asal seminggu. Kula enten kanca riyen kuliah, nelpon kula, "Bro, ayo ketemu ngopi." Kene pegawai santai nek ngopi yo ngaji ngopi lho. Dan cerita kanan kiri macam-macam, Sidoarjo NU macam-macam. Kanca kula niki kira tok wong kelas lah didik. Niki riyen penasihat teng Padang. Dukure Islah Barawi gampangane ngoten macam-macam. Niki teng Irak lami, teng Yaman lami ngoten. Ngajak kerja. Ayo kerja mbek aku ya wis. Oh iya. Ana duit 150.000 ya. Wis gawe proposal engko tak kontoi mesti katut. Tengah di 150.000 ge opo cak. Tengah. Mantuk lo damel proposale dibales email ternyata tulisannya enten keterangan bahwa proposal kula diterami penelitian dan pengembangan napa-napa ngoten niku senilai 150.000 US dollar. 1 M. 2,7 miliar. Duit jelas, penggawean gak jelas. Dadi kadang-kadang kanca-kanca niku heran untuk kok sampean kok tahan ngene keliling nang ndi-ndi. Lho masalah maisa beres. Bojoku tak kei motor, tak kei sembarang kalir ATM wis dulin-dulin Dik. Gagah ngoten lho ngurusi aku. Dadi mangkane kula niku mboten kecantol sewek kaya jenengan-jenengan ngeten. Niku kita yakin jenengan. Tidak cukup hanya itu, lho berulang kali kula. Enten penelitian, enten napa niku sing kerja saged kula gawa teng pundi-pundi ambek dalu-dalu melek ngoten niku. Lho, ngoten niku dadi dhuwit nek jenengan kan mboten. Jadi Allah itu niki nyekali dalil, nyekali kaidah innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah itu akan membantu hambanya kalau hamba itu menolong hambanya. Ini kalau teng hadis abdi satu abad saja bukan ibad. Tapi abad orang satu hamba yang jenengan tolong akan dibantu. Apalagi jenengan ngurusi lasis, ngurusi apa niki bansel, ngurusi endo saranting niku ewonan tiyang sing jenengan tolong. Makanya niki nek jenengan tuh umat NU niku pun ada setengah-setengah. Sampeyan glesna mesisan. Mlebu separuh-separuh niku gak enak. Iki jare melu gak. Nek kula cerita wae perjalanan ngoten. Kula niku nate antara sadar tidak sadar, antara Trenggalek sampai Pacitan. Niku ngantuk, Pak. Pun petang dina mau 5 dina. Nyopir dhewe. Lho ngoten niku ketika antara sadar tidak sadar masuk gunung munggah gunung ngoten niku. Wonten swara, leren naik. Ngoten. Kula medal, ajeng kula niki jurang. Sing kula padosi, swara niki mboten wonten. Swara niki mboten. Kula jenengan mlayu ngoten niku. Oh, wali setan. Kula yakin niku wali-wali niku Gusti Allah sing ngiting kula. Mana bukan karena kula sinten-sinten mboten. Karena kula niki diperintah kiai, kula niki cuma ngilu urip nang kono. Enen malik. Tapi niki pun diceritakan tiang lintung nek mboten kader ki salah paham salah. Kula nate saking Prigen gunung cara leduk mriku mantuk dalane iki. Betul mobilnya rontok lawas karena pegunungan kula betul lindungi. Mongko pinggir dalan jam 3 dalu.
Kula mboten sebab napa-napa karena mekanik kalau tukang. Kula niku pun pinggir dalan peteng, pinggir alas, kula buka kabeh. Ya Allah, kemeluk. Mboten saged pun, mboten saged pundi-pundi. Sampai menten ngoten enten tiyang nggawa RC lawas protolan karo lampune ngoten. Kadek-kadek dugi, sarunge dibebet majis. Celana mbek sarung di tas eling kula wajahi. Enten apa? Mobil kula mogok, Pak. Oh, nggih. Mriki kula wangi. Otak-otak ngoten niku kula tonton mbek kula sinari gaya HP ngoten. Pun nggih sampean starter. Kayaknya kula balik nutup bak tiyang iki mboten. Lha ngoten niku mboten hanya 1-2 kali. Niku tidak hanya terjadi kepada kula, bojo kula niki. Makanya kula niki dicul-cul nang bojo kula. Kula kayak cerita. Ini ujian berat sekali. Awal-awal kula dadi instruktur tahun 2016 masuk 17 nih. Saat niku bojo kula divonis kanker rahim napa-napa ngoten. Awake sawak niku kakaruan. Masuk UGD. Kula teraken suami siap siaga saat itu. Wae teng griya nek wae ngeten iki dhewe-dhewe. Lho ngoten niku kula budal, kula teraken. Mboten ngoten derek-derek mertua nggih dugi. Kula diperintah kali Kiai Mutawakil Allah Rais napa ketua PWNU saat itu berangkat ke Sumenep. Kiai nuwun sewu bojo kula masuk rumah sakit. Sudah titipkan sama Allah, sama pasrah sama Masis. Masya Allah. Godaan tantangan dadi santri ambek dadi bojo. Kula pamit dhek aku tak budal. Langsung menep deh ya, bojo kula niki ngeten ya, ngopi kok ngene kok sampean tega, mek nangis ngoten. Kula pamit teng maratuwa, dikipat kok tangan kula. Mantu capopo. Masya Allah, godaan ya. Bojo dalam kondisi kritis diperintah teng Sumenep berangkat. Teng dalan kuwi tawasul mawon sak-sakit. Ngisi pendidikan kader PKBNU teng Sumenep. Dalu nggih ngisi. Kula nuwun sewu ketika kula ngisi ngoten niku cerita tentang NU ambek setengah rada bribis milih kula ngiling bojo. Sampeyan kan bribis milih eling utang. Lha ngoten niku bojo kula ngeten. Saat malam, ketika malam pertama DE teng UGD niku antara sadar tidak sadar panas awake niku cerita. Bojo kula tasik urip kapan-kapan kula jake mriki sampean takoni nek. Yo ahli ngarang. Mau ajene kajeng kula jak tapi ojo lah kok ketemu arek-arek. Lha ngoten niku dalu bojo kula sane santri. Kecilik sekolah temen teng kampus sekolah malih teng dunia kesehatan ngoten niku teke wis ero hanya logika positivistik. Dunia medis dan lain sebagainya mboten semerap masalah barokah karomah mboten semerap. Ketemu kula mbek kok gak jelas ngeten niki alhamdulillah gelem ngoten. Kan dadi santri aja wedi ya. Lho ngoten niku dalu antara sadar tidak sadar panas awak ngoten niku. Ngoten niku ngipi diparani tiyang sepuh ngoten niku. Dicekel bathuke nduk sing sabar ya nduk. Sing ikhlas. Bojomu ngono sing ngongkon aku. Aku wakili saiki. Dilus-lus mula ditungani ngeten iki, mula ditinggal. Nangis tangi bojo kula ning madosi HP. HP niku dipadosi ketemu digoleki. Digoleki gambar-gambar foto-foto Muassis NU persis gambar Mas. Benjing ketika kemudian di CT scan, kemudian diperiksa dari atas ke bawah. Alhamdulillah yang divonis dokter awal itu tidak ada. Kengen mantu. Cerita tentang mertua kula tentang dulur-dulur kula. Kula dereng mantuk saat niku kula teng Sumenep dikengken bidal malih teng Bojonegoro. Bahkan Sumenep Bojonegoro. Mari Bojonegoro diperintah malih teng Kediri. Dadi kula dereng mantuk bojo kula pun mantuk.
Sampai teng griya masyaallah wis pun siap-siap kula noto ati. Iki kok dipecat dadi bojo, dipecat dadi mantu. Pun sampai griya mertua kula langsung buka cekekal ngoten melayu nyusul kula nempel motor ngoten. Masyaallah wis jelas awak dipecat. Langsung dadi klon. Nak, awakmu nek ngurusi anu. Wis, tak dijak. Terus to. Alhamdulillah. Urusan bojomu aku sing ngurus saiki. Dadi kula nek ngurusi eno ngeten iki wis teng griya aman pun. Kadang nek mboten budal ngoten niku kok dinten Jumat Sabtu kok teng griya. Lah pale omah, urusan bojomu aku sing ngurus. Kakek biyen. Tapi niku satu saat mungkin terjadi di antara jenengan. Seringkali niku teriang teng NU. Niku dilema andilau. Antara dilema dan galau. Antara mengedepankan niki dereng saged jenengan lampahi kadang-kadang butuh waktu untuk yakin. Antara ngopeni agama, ngopeni khidmat teng NU atau ngopeni apa? Keluargane. Lah kadang-kadang jenengan harus yakin nek ngopeni agamane Gusti Allah, ngopeni agamane Kanjeng Nabi umat Rasulullah, nderekaken para ulama, insyaallah keluarga jenengan niku sing njaga ki Gusti Allah. Panjenengan percaya? Kula nggak ada cerita kuat. Kapan-kapan mawon. Sambung nggih. Nggih. Los tok. Loh, balik teng cerita niki Muji Pridhanatullah terakhir wae. Berasa teng mriku wae lho. Ngapunten ya. Lagi Muji Pridhanatullah panitia. Nggih balik. Pun iki terakhir mboten ning mboten Oh, kapan lancap. Kiai Muji Pridhanatullah mantu dadi panitia dan juga dibantu dengan orang-orang yang mendapatkan isyarat, mendapatkan mimpi untuk membantu ngirim barang teng pundi niku pondok pesantren Safiyah Salafiyah Sukorejo. Tidak cukup itu. Ditimbali Kiai Zat. Mujib, Kiai. Awakmu tak kei ijazah. Iki apalno, wiridno, engko jangkep sak wulan ngoromane. Diapalaken, dilazimaken, tidak damel tirakat, damel wiridan. Cangkem setunggal bulan. Kali Muji Pridhanatullah Allah ditimbali malih kali Ki Asad Samsul Arifin. Cip, Kiai, budala nang Mekah, budala nang Madinah, nggawiya LPJ. Damel apa ya? LPJ, laporan pertanggungjawaban. Kombes NU ambek Muktamar Nahdlatul Ulama nang situ. Lapor teng sinten? Lapor nang Kanjeng Nabi. Umpamane panjenengan kan mungkin gak percaya yo opo LPJ diwoco Kanjeng Nabi. Ya nek wak lurah, Pak inggih kok iso gawe. Nggih. Tapi didamel kali Kiai Muji Pridhanatullah. Berangkatlah Mbak Kiai Muji Pridhanatullah teng Mekah sambung malih teng Madinah. Wiridane diwaca malih teng makome Kanjeng Nabi tiba-tiba Kanjeng Nabi niku rawuh teng wingkinge enten sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, wingkinge enten namine Syekh Abdul Qadir Jalani kali sudah nambah. Kula mboten nambahi, mboten ngurangi, iki cerita saking Kiai Azaim Al Ibrahimi saking Sukorejo. Lho ngoten niku lapel PJ ne, gampangane ngoten nggih. Diparingaken teng Kanjeng Nabi. Diaturaken teng Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi niku jawabe mboten bahasa Arab, jawabe nambel basa Jawa. Yo tak tampa. Oh, iki cerita ngeten iki mboten ngeten jenenge. Diwaos Kanjeng Nabi diparingaken sahabat Abu Bakar, diterami Kanjeng Nabi diparingaken sahabat Abu Bakar, diwaca diparingaken sahabat Umar, kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani dan terakhir kali sana. Mboten top nopo enten. Dadi enten sing jaga selalu akan dalam koridor bahwa NU itu akan selalu dijaga oleh Allah melalui wali-walinya. Makanya dengan kita yakin wong melok tok ae. Sing duwe tenaga ya tenagane, sing duwe pikiran ya pikirane, sing duwe duit ya duit. Insyaallah jenengan selamat.
Amin. Allahumma Amin. jenengan kedayaken melok Nahdlatul Ulama oleh barokah sak anak putu panjenengan. Niku monggo. Nek ikhlas dereng saged diterusaken, kok suwe-suwe ikhlas dhewe. Nek istiqomah gorong iso, ayo diterusno insyaallah istiqomah. Makane butuh jenengan itu jamiah, butuh rutinan, butuh ambek wong, ambek kanca-kanca liyane. Maka jenengan niku nuwun sewu nek ijen jangan keluar dari barisan. Jangan keluar dari gerombolan, dari jamiah. Kalau jenengan keluar dari gerombolan, dari jamiah, akan dimakan oleh binatang buas yang lain. Enten cerita. Walau cerita mana? Los. Kalian nek teng Tumpang niku mboten didalili ditanu niku gak apal. Diceritani baru apal. Namanya Kiai Hasan Genggong. Ya, Hasan Genggong niku pendiri pondok